Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, di video kali ini saya akan membacakan pertanyaan dari teman kita. Oke. So di sini ada teman kita yang masih ada di Indonesia ya. Dan pertanyaannya seperti ini, Mbak coba bikin video tentang apa aja biaya hidup di sana. Makan kan ditanggung majikan. Kalau internet dikasih wifi atau beli sendiri. Sabun, sampo beli sendiri, deterjen baju juga. Saya punya mamah kerja di Arab, sabun, sampo, pembalut, deodoran, dan lain-lain dijatah sama majikan. Walaupun nggak habis, juga tetap dikasih, makanya dipaketin ke Indo karena mubazir. Ongkir dibayarin babanya ya, mungkin dibayarin sama majikannya ya teman-teman. Nah jadi dari sini mbaknya tuh tanya, mungkin mbaknya ada hasrat atau minat kepingin bekerja ke Singapura, makanya tanya bagaimana tentang kehidupan bekerja di Singapura itu ya. Jadi di sini kalau soal makan sudah pasti ngikut sama majikan ya. Kalau soal makan sudah pasti dicukupi oleh sang majikan. Tapi di sini kalau soal sabun, sampo kayak gitu, deodoran ya kayak gitu ya mbak ya, itu enggak semua majikan akan membelikan. Semuanya tergantung juga pada majikan. Semuanya tergantung juga pada nasib kita masing-masing. Karena kita di sini bekerja di luar negeri, mengadu nasib enggak ada yang tahu. Entah kita nasibnya mau beruntung atau mungkin sebaliknya. Ya, kayak gitu. Karena di sini di Singapura nih teman-teman, banyak sekali dari teman-teman kita itu yang sabun mandi ya, sampo kayak gitu, dan jajanan itu beli sendiri, ada mandiri beli sendiri ya. Tapi kalau soal deterjen sudah pasti majikan yang menanggung. Dan di sini ya saya kasih sharing sekalian untuk bekerja di Singapura nih ya teman-teman. Kalau kita misalkan jatuh sakit, kalau misalkan kita mau cek medikal kayak gitu ya, itu semua yang menanggung atau yang bayarin itu adalah majikan. Lain ceritanya kalau bekerja di negara Taiwan ya. Kalau kita sedang sakit, kalau misalkan kita mau cek medikal di Taiwan itu kita bayar sendiri pakai uang kita sendiri teman-teman. Ya, karena apa? Karena saya sudah ex Taiwan, saya pernah bekerja di Taiwan teman-teman. Jadi di sini sekalian saya sharing ke kalian juga ya. Jadi di sini buat teman-teman, misalkan, oh ya satu lagi pertanyaan dari mbaknya, kalau soal wifi bagaimana atau internet itu ya, itu semua juga tergantung pada majikan. Ada juga majikan yang baik mau ngasih wifi sama kita, ada juga majikan yang pelit nggak mau ngasih sama kita. Sama halnya seperti sabun sampo, kebutuhan kita kayak gitu. Ada toh majikan yang baik, ada juga toh majikan yang pelit ya kayak gitu. Semuanya tergantung pada nasib kita ya mbak ya. Jadi di sini buat teman-teman semuanya yang kepingin bekerja ke luar negeri ya, saya sarankan kalian janganlah takut sama bayang-bayang itu semua. Karena apa? Nantinya kalau kalian itu sudah bekerja, kalian sudah punya gaji, insya Allah kalian bisa kok mampu untuk beli sendiri ya. Jangan bergantung pada majikan ya. Kalau dikasih mah alhamdulillah, itu namanya rezeki. Tapi kalau nggak dikasih ya apa boleh buat, kita kan harus beli sendiri pakai uang kita sendiri. Masa kita mau mandi nggak pakai sampo, masa kita mau mandi nggak pakai sabun, kan ya juga nggak enak toh ya. Sama halnya seperti saya teman-teman, saya pernah bekerja dengan majikan yang benar-benar orangnya itu bisa dibilang loman lah ya kayak gitu. Orangnya royal banget kayak gitu. Apapun yang majikan beli, apapun yang majikan makan kayak gitu ya, saya itu selalu dikasih. Dia tuh nggak membedakan entah ini pembantu ya, itu nggak pernah mikir. Pokoknya kalau majikan makan, misalkan lah ya, saya kasih contoh, misalkan kalau majikan makan durian, saya itu juga selalu dikasih, dijajarin meskipun hanya sedikit. Itu mah alhamdulillah, daripada ngamplo, daripada kosong nggak dikasih sama sekali kayak gitu kan. Ada hal seperti ini banyak teman-teman. Dan di sini karena mbaknya ini bertanya ya tentang kehidupan di Singapura tuh bagaimana, ada juga loh mbak ya. Kemarin kan saya tinggalnya bukan di daerah ini, di lain daerah lah ya. Sebelum pindah ke daerah sini, saya tuh punya temen satu blok, pas di depan blok saya itu ya.
yaitu yang namanya beras itu beli sendiri. Karena apa? Jatah dari majikan itu benar-benar nggak cukup kayak gitu. Mbaknya di sini tuh kerja benar-benar butuh tenaga ya. Yang namanya kita bekerja teman-teman ya, semuanya lah, nggak ada satupun yang terkecuali ya. Pasti kita di sini kerja itu butuh tenaga, karena di sini kita kerjanya serabutan teman-teman. Apa Mbak Azeh, pekerjaan jadi seorang TKW di Singapura itu banyak sekali. Semua pekerjaan yang ada di rumah majikan bakalan kita semua yang akan menanganinya sendiri. Jadi di sini kita perlu butuh banyak tenaga, karena kita benar-benar di sini benar-benar tenaganya semua dikeluarkan teman-teman. Dan tenaga itu hasilnya dari mana? Ya dari makanan itu. Ya, jadi di sini buat teman-teman semuanya, misalkan lah ya, kalian semua nantinya kalau saat ini kalian masih mikir-mikir kepengen kerja ke Singapura atau ke Arab atau ke Hong Kong atau ke Malaysia atau ke Taiwan ya, itu semua yang namanya kita bekerja dimanapun kita bekerja itu sama ya, nggak ada bedanya. Cuman bedanya apa? Cuman gajinya aja. Kalau di Malaysia mah memang lebih rendah daripada di Singapura. Kalau di Singapura ini lumayan teman-teman. Gaji pokok untuk anak yang masih fresh, anak yang masih baru itu sekitar 6 juta lebih. Untuk saat ini sudah 6 juta lebih, itu mah alhamdulillah. Daripada waktu pertama kali saya datang bekerja ke Singapura itu cuman berapa teman-teman? Saya gaji pokoknya hanya 240 dolar. Itu tahun berapa coba? Saya bekerja pertama kali ke Singapura di tahun 2005. Dan gaji saya waktu itu 240 dolar. Tapi waktu saya gajian pertama kali ternyata majikan langsung ngasih saya 280 dolar. Saya nggak tahu kenapa ya, tapi alhamdulillah saya bersyukur waktu itu semua kebutuhan saya dicukupi oleh majikan teman-teman ya. Waktu pertama kali saya bekerja ke Singapura, saya tinggalnya di daerah Ang Mo Kio ya. Dan di situ tentang kebutuhan saya itu dicukupin, mulai dari sabun, sampo, terus tentang softtek itu ya, pembalut itu juga dibelikan sama Mem. Ya alhamdulillah, mungkin karena Mem mikirnya gajinya masih kecil kayak gitulah ya. Waktu itu kalau dikuruskan juga berapa? Waktu itu dolarnya ya, 1 dolar itu masih, saya masih ingat, sekitar 5.400 rupiah. Itu 1 dolar. Coba kalau dirupiahkan menjadi berapa? Sekitar mungkin ada 2 juta apa enggak gitu. Jadi di sini buat teman-teman semuanya, kalau misalkan kalian benar-benar kepingin merubah nasib, kepingin bekerja ke luar negeri, nggak usah mikir yang aneh-aneh, nggak usah mikir yang neko-neko ya. Karena di sini yang namanya kita kalau kepingin sukses itu kita nggak harus ibaratnya mau melangkah mundur lagi, melangkah mundur lagi. Itu namanya orang takut dengan bayang-bayang. Kalau orang takut dengan bayang-bayang dulu, pikirannya banyak sekali, ntar jadinya begini-begini, begini-begini, nggak maju-maju Mbak ya. Kalau orang kepengen sukses, kalau orang mau sukses, yaitu harus melangkah bismillah dari rumah, minta restu dari keluarga, minta restu dari suami. Insya Allah nanti perjalanannya lancar sampai di Singapura. Insya Allah nanti bertemu dengan majikan yang baik. Udah kayak gitu, nggak usah mikir yang aneh-aneh, nggak usah mikir yang kemana-mana. Nanti HP diperbolehkan apa tidak, nanti dapat liburan apa tidak, nanti gajinya seberapa. Terus nanti nggak usah mikir yang aneh-aneh. Bismillah, niatkan semuanya karena demi keluarga. Niatkan semuanya kepingin merubah nasib, kepingin mencari rezeki yang berkah. Udah titik. Insya Allah kalau niat kalian tulus, insya Allah semua urusan kalian akan dipermudahkan oleh Allah. Ya kayak gitu. Dan saran dari saya buat teman-teman semuanya yang kepengen bekerja ke luar negeri, khususnya ke Singapura ya, di sini kuatkan mental kalian, karena yang namanya bekerja di Singapura nih keras ya, keras banget teman-teman. Kalian nggak usah tergiur oleh postingan yang ada di TikTok, yang ada di Facebook, yang sudah senior ya, itu semua di sini udah lama. Di sini udah benar-benar mereka udah tebal semuanya ya. Jadi di sini buat yang masih baru-baru, kuatkan mental kalian ya. Kalian janganlah jadi orang yang suka baperan. Dikit-dikit baper, dikit-dikit marah kayak gitu, jangan ya. Biasa-biasa aja.
Pokoknya kalian yang penting di saat kerja ya kerja, di saat kalian mungkin lapar jam makan ya makan, kalian mungkin merasa haus ya minum, jangan ditahan. Karena di sini kerjanya kita benar-benar terus teman-teman. Kerja di Singapura tuh terus. Kalau kita nggak memaksakan diri untuk istirahat, kalau kita nggak memaksakan diri untuk duduk sebentar, itu pekerjaan benar-benar nggak akan pernah ada habisnya. Ya, nanti kalian bakalan tahu sendiri kalau kalian sudah datang ke Singapura. Saya di sini nggak menakut-nakutin kalian ya teman-teman. Saya hanya sekedar berbagi wawasan, berbagi apa yang sudah saya alami sampai detik ini. Oke, jadi di sini buat kalian semua, buat teman-teman semuanya yang kepingin bekerja ke Singapura, pada khususnya ya, saya doakan semoga lancar, semoga kalian semuanya nanti cepat dapat job, cepat dapat majikan, cepat terbang ke Singapura ya. Semoga saja proses kalian semuanya dipermudahkan, semoga kalian semua cepat terbang ke Singapura. Itu semua kan yang kalian harapkan sudah pasti. Karena apa? Kalau berlama-lama tinggal di PT sudah pasti keluarga kalian juga pasti akan merasa kenapa ya anakku lama banget tinggal di PT, kenapa ya anakku kok belum terbang ke Singapura, sudah pasti kan. Jadi dari sini mulai detik ini, mulai saat ini buat kalian semua yang masih tinggal di PT atau mungkin kalian sedang ngurus surat ya, dokumen-dokumen ya, kalian semua jangan lupa untuk selalu mendekatkan diri selalu pada Allah. Kalau bisa loh ya teman-teman, saya nggak memaksakan, kalau bisa jalankan sholat malam, sholat tahajud, minta sama Allah semoga apa yang menjadi hasrat, apa yang menjadi keinginan kalian terkabul, diijabah sama Allah ya. Karena di sini sudah pasti orang yang mau kepengen kerja ke luar negeri itu karena masalah ekonomi ya teman-teman. Orang kan banyak sekali nggak tahu, entah dia mau bayar utang lah, entah tujuannya mau nyekolahin anak lah, entah tujuannya nanti mau bikin rumah karena sudah lama berumah tangga, sudah ada anak 3 atau anaknya 2 tapi belum juga punya rumah sendiri. Jadi dari situ udah pasti kalian merasa greget lah ya, ibaratnya kayak gitu ya. Jadi dari sini kalau misalkan teman-teman semuanya kepingin menjadi orang yang sukses ya, kalian harus dari saat ini kalian harus belajar sabar. Mulai saat ini kalian harus belajar sabar. Karena yang namanya kita bekerja dimanapun teman-teman, nggak hanya di Indonesia aja, di Singapura juga sama. Ya, kita harus benar-benar ekstra sabar, tambahin terus sabarnya, Karena apa teman-teman? Nanti kalau misalkan kalian sudah datang di rumah majikan, itu sudah pasti di situ akan mulai muncul tuh masalah-masalah baru. Karena apa? Kalian kan baru pertama kali datang dari Indonesia, sudah pasti harus perlu banyak belajar dari sang majikan ya, entah itu dari bahasa, entah itu juga dari segi pekerjaan. Karena di sini di Singapura nih semuanya pokoknya serba baru, nggak sama kayak di Indonesia teman-teman ya. Nanti kalau kalian sudah sampai di rumah majikan, kalian bakalan tahu sendiri. Pokoknya tetap semangat, kalian tetap positive thinking, bahwasanya tidak ada yang tidak mungkin selama kalian mau berusaha dan berdoa. Oke teman-teman, dan di sini saya nggak lupa juga selalu memberikan support serta doa dan juga dukungan buat kalian semua. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran, semoga dipertemukan dengan keluarga majikan yang baik, semoga teman-teman semuanya kelak menjadi orang yang sukses. Amin. Dan buat teman-teman semuanya, misalkan kalian ingin bertanya entah soal apapun itu, silahkan tinggalkan komen kalian di bawah. Insya Allah nanti akan saya jelaskan lewat video. Oke teman-teman, dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.